Haleluya. Saya percaya kita sudah disegarkan ketika kita menyembah Tuhan, ketika nama Kristus. Saya selalu percaya ketika nama Yesus dikumandangkan, kita nyanyikan, kita bawa hati kita, ada sukacita yang turun atas kehidupan kita, ada damai sejahtera, ada kelegaan. Karena Dia Allah yang baik, karena Dia ingin memberkati roh kita dan memuaskan jiwa kita dan menyegarkan tubuh kita. Saudara, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dari seri khotbah di atas awan. Seri khotbah ini adalah dalam rangka memperingati ulang tahun ICA ke 50 tahun. Saudara, umur 50 tahun kalau dalam pernikahan adalah pernikahan emas. Tentunya dalam 50 tahun ini kita melihat kembali kilas balik banyak sekali karunia, perkenanan, anugerah dan kasih Tuhan untuk orang-orang yang melayani di ICA. Untuk jemaat yang mungkin dulu pernah berjemaat di ICA, seperti jemaat Indonesia yang sudah pulang ke Indonesia, saya percaya banyak kesaksian bagaimana Allah membawa saudara bergereja di ICA, dan bagaimana ICA dipakai Tuhan untuk memberkati saudara, dan saudara dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Saya percaya setiap kita memiliki kesaksian itu. Nah, demikian hari-hari ini kita memberikan khotbah, seri khotbah di atas awan. Kita melihat bahwa Allah melindungi ICA, Allah melindungi jemaat Tuhan. Allah selalu ada tersedia dan Dia mengasihi kita untuk membimbing gerejanya berjalan dalam perjalanan yang 50 tahun sudah cukup lama. Dan beberapa waktu lalu kita berbicara tentang bagaimana awan perlindungan, tiang awan, tiang api sebagai awan perlindungan, kuasa Tuhan melindungi ICA sampai hari ini. Ya, memang mungkin ada hal-hal yang membentuk kita, yang mungkin kita mengalami sesuatu pembentukan dari Tuhan. Itu membuat kita lebih baik di hadapan Tuhan. Iman kita bertambah. Amin. Saya percaya kita, kalau kita mau jujur ya, dari segala pergumulan, tantangan yang ada, kita akan menemukan kasih Tuhan di sana. Kita akan menemukan ketika ada tantangan dalam kehidupan kita, kita menemukan hadirat Tuhan di sana. Disitulah hari-hari ini kita akan melihat bahwa Allah yang setia di masa lalu kehidupan kita, Allah tetap setia di masa depan kehidupan kita. Masa lalu untuk pengalaman kita, untuk pembelajaran kita, tetap kita tidak hidup di sana. Kita bersyukur kepada Tuhan hari-hari kita lalui. Tetapi untuk masa depan kita tahu anugerah, karunia, karakter Tuhan tetap ada. Dia penyelamat, Dia memelihara kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan melihat judul khotbah, tema kita adalah awan penuntun. Tiang awan, tiang api itu tidak hanya melindungi, tidak hanya membuktikan hadirat Tuhan, tetapi dia juga menuntun, membimbing, mengarahkan, guide. Saudara, kalau saya membuka dengan ilustrasi, kalau kita pernah ikut tour grup gitu ya, selalu ada tour guide. Nah, kita selalu mengikuti tour guide, apalagi kita ke tempat yang kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu tujuannya, kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, kita tidak tahu cerita di sana, kita tidak tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh di sana. Nah, tour guide akan menerangkan. Ya, dia menerangkan jadwalnya, dia menerangkan kapan kita turun dari bus, kapan kita makan, kapan kita harus kembali ke bus, kapan kita harus jalan. Tour guide menentukan kita akan ke sana, ke sana, ke sana. Dan kemudian tour guide akan menceritakan sejarah tempat itu dan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di tempat-tempat itu, karena masalah budaya, negara dan suku dan sebagainya. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang perkataan yang bagi kita dulu oke-oke saja. Kita boleh melakukan apa saja kegiatan kita seperti biasa, tetapi di tempat sesuatu yang baru bagi kita, kita mungkin tidak tahu tradisi. Nah, itulah fungsi daripada tour guide. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa Allah adalah tour guide kehidupan kita. Dia membimbing kita, Dia mengarahkan kita, Dia menentukan kemana kita akan pergi. Hari ini kita melihat ketika Allah dengan tiang awan, dengan kuasanya menjadi tour guide bagi bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir akan ke tanah perjanjian. Saudara bisa bayangkan, suatu bangsa yang 430 tahun menjadi budak, kemudian dibebaskan karena mereka berseru, menangis, berdoa kepada Tuhan. Tuhan punya rencana.
Tuhan akan membawa mereka seperti yang sudah dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa mereka akan meninggali, akan diberikan warisan tanah perjanjian di tanah Kanaan. Nah, mungkin mereka mendengar setelah sekian keturunan 400 tahun di tanah Mesir menjadi budak, semuanya menjadi budak, profesi menjadi budak, mental menjadi budak, kemudian akan dibawa ke tanah perjanjian. Pasti mereka tidak tahu di mana tanah perjanjian, bagaimana ke sana, dengan apa ke sana, buat apa ke sana. Tetapi Tuhan punya rencana, Dia menjadi tour guide, membawa bangsa Israel akhirnya sampai ke tanah perjanjian, tanah yang janjikan itu. Dan sampai sekarang bangsa Israel menempati tanah perjanjian itu karena Allah menjadi tour guide siang dan malam. Haleluya saudara. Demikian dalam kehidupan kita. Kalau kita teliti hari-hari ini, banyak hal dalam kehidupan kita, kita tidak tahu di depan itu apa. Kita punya cita-cita, kita punya rencana, tetapi kita harus tahu ada tangan Tuhan yang menjadi tour guide dalam kehidupan kita, untuk kita sampai kepada tujuan yang dikehendaki Tuhan, yang pasti baik dalam kehidupan kita, untuk menggenapi segala yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tentu rencanaannya adalah baik. Dia ingin membawa kita ke sana. Sebagai seorang anak Allah, kita hanya mengikuti dengan setia, dengan taat, dan berserah kepada tour guide kita, Allah Bapa. Saudara sekalian, banyak dalam kehidupan kita, kalau kita ingin bersaksi, mungkin saudara ketika ada di Hong Kong, ya saudara mengatakan, saya tidak pernah merencanakan ke Hong Kong, ya, tetapi Tuhan membawa sini. Saya tidak pernah akan ada di kota ini, kota itu. Saya tidak pernah akan melakukan ini dan itu. Saya tidak pernah bayangkan untuk menjadi hamba Tuhan, pelayan di dalam gereja Tuhan, terlibat dalam pelayanan. Tapi Tuhan membawa saudara ke arah itu. Nah, saudara sekalian, dalam kehidupan kita, kita belum selesai sampai Tuhan menyatakannya selesai. Saudara tahu bahwa dalam firman Tuhan, ketika kita percaya kepada Kristus, di dalam kehidupan kita dimeteraikan Roh Kudus sampai berarti masih dalam tahap perjalanan sampai pada hari Tuhan. Demikian Allah menyertai kita dengan janjinya, tidak pernah meninggalkan kita. Artinya Allah akan selalu ada untuk membimbing, menuntun, mengarahkan kita, bahkan mengembalikan kita ketika kita salah jalan, membelokkan kita ketika menghindari kita daripada mara bahaya. Nah saudara, bacaan kita hari ini di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal ke-13 ayat 17 sampai 22. Judul dari perikop ini dikatakan Allah menuntun umatnya. Haleluya. Ayat 17 mengatakan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa ini berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ayat 20, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, ketika kita membaca ini, kita harus mengerti latar belakangnya, bahwa bangsa Israel pada waktu itu sudah keluar dari tanah Mesir, tetapi belum memulai perjalanan mereka, belum menyeberangi Laut Merah. Nah, di sini saudara, Tuhan ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, Tuhan langsung membimbing mereka di bawah pimpinan Musa. Tetapi hadirat Tuhan begitu dahsyat, langsung Tuhan memberikan tiang awan, tiang api siang dan malam. Saudara bisa membayangkan, karena Tuhan tahu mereka akan dibimbing masuk ke dalam perjalanan yang jauh. Saudara, demikian dalam kehidupan kita. Mungkin kita saat ini dalam padang gurun, padang berantara.
kita tidak mengerti. Sepertinya jalan kita sesat. Sepertinya banyak jalan tertutup. Ke sana saya tidak tahu tujuan, ke situ saya tidak mengerti. Sepertinya kita di padang berantara. Tetapi ingat, Allah menuntun umatnya. Ketika saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemanapun, dalam keadaan apapun yang saudara hadapi, Tuhan sedang menuntun kita. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya iman saudara akan dikuatkan. Mungkin hari-hari ini saudara tidak melihat jalan keluar. Allah adalah jalan keluarnya. Mungkin saudara hari-hari tersesat. Tuhan akan membimbing saudara kembali. Amin saudara. Bangsa Israel, kita belajar dari bangsa Israel hari ini. Umat pilihannya, saudara punya perjanjian yang lebih hebat daripada bangsa Israel. Perjanjian darah dalam Yesus Kristus. Betapa tidak lagi Tuhan akan membimbing saudara, mengasihi saudara, perkenanannya, hadiratnya. Haleluya, itulah identitas dalam kehidupan kita anak perjanjian baru. Dan kita belajar dari perjanjian lama. Saudara, perjanjian lama adalah semua cerita perjanjian lama, nubuatan segala sesuatu adalah bayangan sesuatu yang nyata yang terjadi, yaitu di dalam Yesus Kristus. Saudara sudah mengenal Yesus Kristus, saudara menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua yang terjadi, semua berkat Tuhan adalah milik saudara di dalam perjanjian darah dengan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Haleluya. Saudara, hari ini kita belajar pertama, bahwa ketika Allah menuntun saudara, Allah tahu jalan terbaik. Haleluya. Ketika kita tahu Allah tahu jalan terbaik, kita harus percaya. Walaupun kita tidak mengerti, kita harus berserah. Walaupun kita kadang-kadang tidak mau berserah, karena kita sok tahu ya kadang-kadang ya, pengalaman saya dan sebagainya. Itulah kelemahan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita menjalankan kehidupan kita menurut pengalaman saya, pengetahuan saya, asam garam kehidupan saya. Itulah membuat kadang-kadang kita mengalami detour, putar-putar seperti bangsa Israel. Karena kenapa sudah Tuhan sayang kepada kita semuanya. Ingat, ketika Allah menuntun kita, Dia tahu jalan yang terbaik. Kita lihat di dalam ayat ke-17 tadi. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, ayat ini sangat menjelaskan. Tuhan mengerti, saudara, ada jalan yang lebih pendek. Sekitar 2 minggu diperkatakan dari Mesir melewat pesisir atas sampai ke tanah Kanaan. Tetapi Allah membawa mereka putar ke bawah. Kenapa, saudara? Karena bangsa ini Tuhan tahu keadaan kita. Mungkin kita tidak mampu, mungkin kita tidak pengalaman seperti bangsa Israel ini. Mereka tidak pernah berperang. Mereka budak selama hidup mereka. Yang mereka pakai adalah cangkul, bukan pedang. Firman Tuhan mengatakan. Saudara sekalian, Tuhan mengerti keadaan bangsa Israel. Tuhan mempersiapkan mereka. Kadang ketika Tuhan mempersiapkan, Tuhan membimbing mereka melalui jalan yang mereka tidak sukai. Saudara, Tuhan tahu ketika mereka menghadapi bangsa Kanaan yang memang bangsa yang tidak bermoral, bangsa yang sesat, bangsa yang ingin menguasai manusia selain daripada sukunya. Terjadi banyak perang di daerah Palestina pada waktu itu. Bangsa Israel tidak siap. Tuhan harus membawa mereka ke jalan yang lain. Saudara, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita mau jalan ini menurut cara saya, perhitungan saya. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak mengizinkan. Kita harus bersyukur. Kita harus tahu ketika Allah membimbing, Allah tahu jalan yang baik. Bukankah ketika kita ingin melakukan sesuatu, rencana sesuatu, kita berdoa, Tuhan tunjukkan jalan, Tuhan bimbing aku, Tuhan aku ingin berserah kepadamu karena semua sukses adalah daripada Engkau. Tetapi ketika tidak menurut jalan kita komplain. Berarti kita setengah-setengah iman kita. Kita percaya kepada Tuhan, kita percaya jalannya, tetapi kita terjadi jalan yang tidak enak, kita tidak mau. Bangsa Israel, Tuhan mengerti mereka. Demikian Allah mengerti kita. Tapi yang pasti kita harus mengerti, ketika Allah memimpin, Dia tahu jalan yang terbaik buat saudara dan saya dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan karir kita. Kadang-kadang kita terlalu cepat dalam hal pernikahan. Oh, saya sudah jatuh cinta, perasaan saya sudah full, dan kemudian kita salah langkah. Kita tidak bertanya kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan sayang kepada saudara, Dia akan membatalkan itu, karena itu bukan terbaik buat saudara. Dan jangan pernah kita ngambek, komplain kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan.
bahwa Tuhan sudah menghindari kita dari peperangan, tanda petik, kalau untuk keluarga, peperangan ke keluarga, peperangan dalam hal masa depan. Tuhan tahu kita belum siap. Tuhan ingin mendidik kita. Sampai waktunya Tuhan akan menunjukkan tanah perjanjian kita, tempat rehat kita, peristirahatkan kita di dalam Kristus. Terima kasih kepada Tuhan untuk Tuhan menggagalkan rencana kita. Tuhan membelokkan jalan kita karena Dia tahu saudara dan saya belum siap. Demikian bangsa Israel, mereka belum siap, tetapi kita tahu bahwa Allah tahu jalan yang terbaik. Di ayat ke-8 mengatakan, tetapi Allah menuntun bangsa itu. Dia tidak menuntun ke sana, tetapi Dia tetap menuntun. Saudara harus tahu, Allah tetap menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju tanah terberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan sedang mendidik mereka dalam posisi sebagai bangsa yang bebas, sebagai bangsa untuk memiliki iman. Tuhan sedang membangkitkan kehidupan roh mereka. Dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan mengadakan KKR buat mereka, kebangkitan rohani bagi bangsa ini. Tuhan ingin membangkitkan kehidupan roh mereka untuk mereka benar-benar terbentuk sebagai suatu bangsa yang kuat, bangsa yang imamat, bangsa pilihan yang benar-benar bisa memuliakan Tuhan dan menunjukkan bahwa mereka tegar di dalam Tuhan, taat kepada Tuhan. Itu masa pembentukan karakter bangsa Israel, karena Tuhan mengenal. Kadang-kadang kita tidak mengenal karakter kita. Tuhan begitu menyayangi kita, Dia menggagalkan kita supaya kita tidak mempermalukan nama Tuhan di suatu tempat itu. Karena kita belum siap, karena karakter kita. Tuhan membelokkan kita, membangkitkan kehidupan rohani kita, membentuk karakter kita seperti hanya bangsa Israel. Yang pasti, Allah ingin menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel. Dalam perjalanan mereka, Tuhan memberikan perintahnya, Tuhan menyatakan mukjizatnya, Tuhan menyatakan 2 mukjizat luar biasa. Saudara baca kitab Keluaran, kitab Ulangan dan sebagainya. Tuhan sungguh-sungguh ingin menyatakan, aku ini tidak hanya tour guide, memimpin, menuntun kamu, tapi aku ini Allahmu, dengan kuasaku kutunjukkan. Demikian dalam kehidupan kita. Ketika di padang perantara kehidupan kita, temui Tuhan yang Maha Kuasa sedang membentuk kita. Kalau ada sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan sedang menuntun kita ke tempat yang terbaik, karena Dia tahu jalan yang terbaik. Saudara, ketika Allah menuntun, Dia tahu jalan yang terbaik untuk kebaikan kita. Nah, kita harus tahu, perhatikan 2 hal ini, kita harus hati-hati. Bagi kehidupan kita saat ini, anak-anak perjanjian baru di dalam darah Kristus, ketika Allah menuntun, kadang tidak menurut apa yang kita pikir yang terbaik. Mari kita harus pegang ini. Ketika pikiran itu, ketika perasaan itu datang, ini bukan menurut aku loh, ini menurut aku lebih baik. Ingat, Tuhan tahu lebih baik. Nah, yang kedua, kadang-kadang Allah menuntun di jalan yang di luar pikiran kita, di luar pemahaman kita, di luar daripada nalar kita. Ya, memang karena Allah itu punya kuasa. Dia tahu yang terbaik, kita tidak tahu gambar besarnya. Apa Tuhan maunya sih? Kok begini, kok lama sih saya menunggu? Ya, kita maunya jalan pintas, kita maunya jalan cepat, kita maunya jalan menurut kita. Seperti anak kecil. Ketika dia mengatakan sesuatu ini kepada kita, masih 5 tahun baru belajar ngomong, baru belajar banyak pengalaman, kita sudah mengatakan, sok tahu kau, aku ini sudah makan asam garam dunia. Nah, kita seperti itu, saudara. Allah itu tahu gambaran besar, tetapi Allah kita mengasihi kita. Kadang-kadang kita sok tahu dan mau jalan pintas. Ingat, banyak jalan dalam kehidupan kita di luar dari nalar pikiran kita, di luar pemahaman kita. Seperti hanya ini, kalau Tuhan berkuasa itu ya, kenapa Tuhan sudah membebaskan bangsa Israel dengan 10 tulah yang dahsyat itu? Kenapa Allah tidak dengan kuasanya membimbing bangsa Israel 2 minggu saja sampai ke tanah Kanaan? Tuhan bisa berperang bagi mereka. Tuhan bisa mengalahkan, menyapu bersih bangsa-bangsa kafir yang ada di tanah Kanaan sampai mereka sampai ke tanah Kanaan. Tuhan bisa, yes, Tuhan bisa. Tapi Tuhan sedang deal dengan kita. Tuhan sedang membentuk kita. Makanya banyak hal jalan kehidupan kita di luar pemahaman kita. Mari kita taat, percaya kepada Tuhan. Ketika hal itu terjadi, mari kita berdiam. Tuhan, apa yang Engkau mau dalam kehidupanku ini? Apa yang Engkau mau ubah dalam karakterku ini?
Kita tidak tanya lagi, apa Tuhan yang Engkau mau bawa aku kemana. Mungkin dimulai dengan kita, sebelum Tuhan memberikan yang terbaik, yang dijanjikannya itu, sampai pada tempat itu. Tuhan lebih sayang kita untuk kita siap sampai di tempat itu, untuk kita dibentuk. Saudara, mungkin hari-hari kita menghadapi jalan yang menurut kita baik, tetapi Tuhan tidak memberikannya. Mungkin hari-hari kita menghadapi jalan-jalan pembentukan Tuhan yang di luar pemahaman kita. Saudara, Tuhan masih berbicara kepada kita. Dengarkan di dalam ketenangan, keheningan saudara. Dengarkan dalam persekutuan saudara. Dengarkan Tuhan, suara Tuhan melalui firman Tuhan. Tuhan ingin membentuk kita. Ketika kita sudah siap, seturut kehendak Tuhan sampai tujuan itu, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memakai kita, Tuhan akan kuasanya akan penuh dalam kehidupan kita, urapannya akan penuh di dalam kehidupan kita di tempat itu, dimanapun, dalam pelayanan, dalam usaha saudara, sehingga saudara bisa menjadi berkat, sehingga saudara bisa membawa nama Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat itu saudara, dalam pernikahan saudara, dalam pekerjaan saudara, apapun itu, sampai di tempat itu ketika pembentukan Tuhan terjadi. Jadi bangsa Israel dibentuk selama di padang gurun. Ya saudara sekalian, walaupun memutar, tapi Tuhan, kita baca, Tuhan beserta mereka, Tuhan menyediakan makanan fisik mereka, Tuhan mengajari mereka, Tuhan berada di dalam kehidupan mereka, di bawah pimpinan Musa. Tuhan sedang membentuk bangsa ini. Tuhan sedang membentuk saudara saya. Allah adalah penuntun kita, Dia tahu jalan yang terbaik. Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Dan demikian firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, kita tidak pernah tahu, karena kita hanya terbatas dengan pikiran sesaat. Tuhan tahu dari awal sampai akhir. Saudara tahu bahwa kuasa Tuhan, Dia tahu timeline, Dia tahu apa yang terjadi dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia punya kuasa untuk menjadikan rencananya terjadi dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu adalah the sovereignty of God. Itu adalah kuasa daripada Tuhan kita. Kalau Allah tahu jalan terbaik bagi kita, bagaimana sikap hati kita ketika dibentuk Tuhan? Kita berserah, percaya penuh, hari lepas hari. Hal-hal tidak mengenakan, kita tetap berserah. Hal-hal menyenangkan, kita tetap berserah. Justru ketika hal-hal yang membuat kita sedikit tersendat dalam kehidupan kita, kita bertambah iman kita. Saya kutip satu dari kitab Roma, pasal ke-11 ayat 30 mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara, ketika Allah memimpin, menuntun, membimbing kita, tidak hanya Dia tahu jalan yang terbaik, tetapi Dia memiliki cara yang terbaik. Cara Allah yang terbaik. Amin. Bukan cara kita, bukan cara manusia, bukan nilai dunia, bukan sistem dunia, tetapi cara dan nilai daripada surga. Karena Dia mengasihi saudara. Dia ingin menuntun saudara. Pasti dengan cara yang terbaik. Kita lihat di ayat ke-20 daripada Keluaran pasal 13 yang kita baca. Demikian mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22 mengatakan, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam hari di depan bangsa itu. Saudara, sama halnya dengan ketika kita sudah dimerdekakan menjadi umat pilihan Allah. Dulunya kita hidup sebagai orang yang hidup dalam lumpur. Tuhan membawa kita, jadikan kita ciptaan baru. Kadang-kadang kita tidak tahu cara hidup dalam kehidupan kita. Tetapi di sini Allah tidak meninggalkan umatnya. Kamu sudah bebas. Hadiahku, anugerahmu, kamu sudah bebas. Ini, kamu harus ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan tidak melepaskan mereka. Tuhan dalam kuasanya ingin melindungi mereka dalam perjalanan mereka, dalam tuntunan Allah ilahi setiap hari, siang dan malam.
2 minggu lalu saya menjelaskan ketika Allah dalam hadirannya tiang awan dan tiang api itu hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan menyatakan Tuhan di sana, karena Tuhan tidak bisa menyatakan dirinya secara visual kepada bangsa Israel, dan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Tapi dalam bentuk tiang awan dan tiang api itu adalah hadirat Tuhan. Saya bisa bayangkan ketika kita tahu ada saat ini tiang awan dan tiang api menuntun kita, kita pasti akan meninggalkan semuanya mengikuti tiang awan, tiang api itu dengan iman, karena kita tahu, kita percaya kepada hadirat Allah yang penuh kuasa. Amin. Kita tahu ketika Tuhan membimbing mereka sampai ke tanah terberau, sesuatu yang mungkin di luar pemahaman manusia. Tuhan ingin membawa aku ke tanah perjanjian yang diceritakan ya, sangat subur dan sebagainya. Tetapi kenapa ke laut terberau dan di padang gurun di seberang sana? Ya, kita harus tahu bahwa Tuhan punya jalan terbaik. Nah, tetapi juga kita harus tahu cara Tuhan adalah terbaik, walaupun cara Tuhan kadang-kadang bukan cara kita. Kita harus tahu bahwa bangsa ini hanya punya satu cara hidup, tidak punya cita-cita. Selama 430 tahun mereka menjadi budak. Cara hidup mereka budak, pikir mereka budak. Masa depan mereka dari generasi ke generasi hanya budak. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah mengenal janji Tuhan, tetapi sudah beberapa generasi. 2 minggu lalu saya menjelaskan ketika mereka berseru untuk dibebaskan penderitaan, tetapi dia tidak berseru kepada Yahweh mereka. Mungkin pengajaran iman mereka sudah begitu rendah, karena kehidupan bergenerasi itu mungkin 8 generasi ada sudah, atau 5-7 generasi. Mereka sudah lupakan Yahweh, tapi Yahweh tidak pernah melupakan mereka. Yahweh membimbing mereka, menuntun mereka, membebaskan mereka. Kita tahu ketika Allah menuntun mereka, cara Allah yang berlaku, yang valid, bukan cara bangsa Israel, karena cara Allah yang terbaik. Ya, cara hidup mereka budak. Apa yang mereka pikirkan adalah budak. Mereka tidak tahu apa-apa. Ya, dikasih tahu tujuan ke tanah perjanjian, mereka tidak tahu arah, tidak tahu pernah kemana-mana. Saudara, demikian dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dalam kehidupan kita tidak tahu arah. Tetapi seperti bangsa Israel, Allah memberikan tiang awan dan tiang api. So, tiang awan itu menuntun mereka di depan. Dikatakan tiang awan berjalan di depan mereka, berarti sehingga mereka terarah. Seperti tour guide, kita selalu melihat tour guide pegang bendera warna khusus merah. Berarti kita melihati tour guide dengan bendera yang warna merah. Kemana kita lihat? Oh, itu arahnya. Walaupun kita tidak tahu arah, dia yang tahu arah membawa kita kemana, bukan? Kita hanya mengikuti, oh ke sana. Kita ikut semua rombongan ke sana. Seperti halnya bangsa Israel. Tiang awan berarah ke sana, mereka mengikuti tiang awan itu. Tiang api malam hari, ketika mereka harus berjalan, mereka mengikuti tiang api itu. Mereka tidak tahu arah, tapi Tuhan tahu arah. Yang Tuhan inginkan, kita percaya kepada cara Allah, kita beriman kepada cara Allah untuk membawa kita sampai tujuan. Nah, saudara sekalian, kemudian dikatakan menuntun mereka di jalan, sehingga mereka tidak tersesat. Saudara, mari hari-hari ini kita melihat tuntunan Allah, cara Allah, sehingga kita tidak tersesat. Mungkin banyak pengalaman kehidupan kita tersesat karena kita salah lihat tanda, salah lihat arah. Kalau kita melihat arah, ke sana cimsa coy. Kalau kita salah melihat, lupa arah itu, kita akan lupa kemana kita pergi dan kita tersesat. Tapi Allah berjalan di depan mereka, menuntun mereka. Menuntun seperti seorang bapak menuntun seorang anak. Ya, pasti dia pegang tangannya atau dia pegang bajunya. Mungkin anak itu memegang jempol bapaknya sehingga dia tidak tersesat di jalan. Itu menuntun, saudara. Haleluya. Dan kemudian dikatakan dapat berjalan siang dan malam. Demikian dalam kehidupan kita, supaya kita tidak hanya siang saja kita dituntun Tuhan, atau malam saja, tetapi siang dan malam, karena Allah itu ingin menuntun kita setiap saat. Haleluya. Saudara, saya teringat di kota London ada satu namanya seperti menara kecil, namanya Charing Cross. Itu sudah lama sekali, ketika zaman kerajaan yang dulu sekali. Ada seorang raja, ketika istrinya meninggal, dia mendirikan seperti monumen gitu ya, namanya Charing Cross, untuk memperingati istrinya, permaisuri yang sudah meninggal. Tetapi monumen itu akhirnya waktu itu ya, sudah lama sekali menjadi tempat di mana orang mencari arah, di mana menjadi patokan orang
ke arah mana. Saudara sekalian, diceritakan ketika ada seorang anak kecil tersesat, gitu ya, tersesat, dan kemudian datanglah polisi. Di mana rumahmu? Saya tidak tahu arah. Di mana tempat tinggalmu? Di daerah mana? Di jalan mana? Saya tidak tahu jalannya, saya tidak tahu arahnya. Oh, polisi ini juga bingung kan? Gimana nganterinnya, gimana mengarahkannya? Karena polisi tidak tahu alamatnya. Ya, saudara sekalian, kemudian anak itu katakan, "Bapak, bawa saya ke Charing Cross, ke monumen itu. Dari sana saya tahu arah jalan ke rumah." Saudara sekalian, dalam kehidupan kita ada cross, the only cross, salib Kristus, yang akan membawa kita kembali ke rumah Bapa. Salib Kristus, hadirat Tuhan, akan membawa kita ke tempat di mana Tuhan inginkan kita berada. Salib Kristus akan membawa kita ke tujuan di mana Tuhan sudah rencanakan bagi kita. Salib Kristus adalah penuntun Allah yang sempurna, cara Allah menuntun umat pilihannya, umat tebusannya, untuk memenuhi segala rencana Allah. Salib Tuhan. Saudara sekalian, banyak hari kita tersesat, banyak hari kita tidak tahu arah. Kembali kepada salib Kristus. Yesus adalah Google Map kita. Yesus adalah kompas kita, sehingga kita tahu arah. Kita bertanya kepada Tuhan. Amin, saudara. Tuhan memberikan Roh Kudus dimeteraikan dalam kehidupan kita, sehingga siang dan malam Roh Kudus menjadi tiang awan dan tiang api. Kita bisa bertanya kepada Roh Kudus ketika kita tersesat. Kita bertanya kepada Tuhan ketika kita tidak tahu arah. Kita dengar-dengaran akan suara Roh Kudus supaya kita tidak tersesat. Roh Kudus akan memberikan terang kepada firman Tuhan. Dan firman Tuhan, setiap firman Tuhan adalah cara Tuhan membimbing kita. Cara yang terbaik untuk mengarahkan kita ke tempat yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Setiap kita punya tujuan hidup masing-masing yang Tuhan sudah tentukan. Bagaimana sampai ke tujuan itu, Tuhan sudah menetapkan cara dan jalannya. Yang Roh Kudus akan menerangi kehidupan kita. Saudara, ketika saudara kecewa, Roh Kudus itu tidak hanya tiang awan, tiang api mengarah, menuntun kita. Dia akan mengcomfort kita, melegakan kehidupan kita. Saudara bisa bayangkan di padang gurun, di malam hari, dingin saudara, tidak hanya tidak tahu arah, tidak ada tanda-tanda. Tiang api menghangatkan kehidupan mereka. Tiang api memberikan terang pada malam hari di padang gurun. Demikian Roh Kudus memberikan terang dalam kehidupan kita saat-saat malam. Roh Kudus akan menghangatkan kehidupan kita ketika kehidupan kita begitu dingin dan sudah tidak bersemangat lagi. Roh Kudus akan menghangatkan saudara. Dia akan menuntun saudara kembali ke cara Tuhan, ke jalannya Tuhan. Demikian ketika siang hari di padang gurun saudara. Lihat ke sana gurun, dia ke sana gunung, dia sana gunung. Tidak ada arah. Bagaimana kita tahu? Tiang awan tidak hanya menuntun saudara dengan cara yang baik, tetapi tiang awan juga melindungi kita, memberikan teduhan. Saudara, kalau saudara bisa bayangkan, tiang awan itu, dia menudungi bangsa Israel di siang hari, sehingga mereka terhindar dari sengatan panas di padang gurun di siang hari. Dia tahu cara yang terbaik untuk membawa bangsa Israel. Tidak hanya itu, kalau kita baca berikutnya, cara Tuhan ketika membimbing, dia akan memenuhi kebutuhan saudara. Bangsa Israel ketika mereka lapar diberikan burung puyuh. Ketika mereka tidak ada makanan, Tuhan turunkan mana dari surga. Itu cara Tuhan menuntun saudara. Tidak hanya arah, tidak hanya menggandeng tangan saudara, dia memenuhi kebutuhan saudara di padang gurun. Dia memenuhi, melindungi saudara di padang gurun. Itu adalah cara Tuhan yang luar biasa. Mazmur 18 ayat 31 mengatakan, "Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya." Saudara sekalian, saya akan menutup firman Tuhan ini untuk menantang kita. Bagi saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, dia adalah pembimbing kehidupan kita. Tidak hanya dia menyelamatkan kita, dia menuntun kita menjalani kehidupan kita. Ketika kita sungguh tahu bahwa Yesus adalah penuntun, pembimbing kehidupan kita, yang dimeteraikan di dalam Roh Kudus yang hidup di dalam kita, kita tidak pernah akan takut lagi. Kita tidak pernah akan gentar lagi. Kita tidak pernah akan kecewa lagi.
Ketika khawatir itu datang, ketika mungkin ketakutan mencengkam, kita tahu Yesus sedang menuntun saya kepada hal yang lebih baik. Tuhan sedang beserta saya, membimbing, membentuk, mendisiplin saya untuk hal yang lebih baik. Tidak hanya saya sampai ke tujuan, tetapi saya sampai tujuan dengan kuasa Tuhan dan anugerah dan bimbingan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, Yesus adalah tour guide kita dalam kehidupan kita. Dia adalah gembala yang baik. Saudara, kalau kita baca Mazmur 23, kita mengerti Dia membaringkan kita, Dia menuntun kita, bahkan Dia membela kita dengan tongkat dan gadanya, dikatakan. Apa saudara, ketika kita di dalam lembah kekelaman gelap, saudara, tidak tahu jalan keluar di mana, arahnya mana, firman Tuhan mengatakan Dia adalah gembala yang baik, tongkat dan gadanya beserta kita. Apa artinya tongkat dan gada? Tongkat adalah untuk mengarahkan kita. Kamu salah jalan, dikait kembali jalan yang ini. Tongkat adalah penuntun kita. Gadanya saudara, adalah pembela kita. Ketika musuh datang menyerang kita di kegelapan kita, kehidupan kita, gada Tuhan siap untuk melindungi, membela kita semuanya. Dia adalah gembala yang baik, tetapi sekarang Dia adalah gembala agung, di mana kita dapat mengandalkan Dia. Haleluya, saudara, jangan pernah kecewa. Dia adalah gembala yang memberikan kehidupan. Yesus mengatakan, aku adalah jalan. Dia jalan yang memberikan kehidupan. Dia adalah jalan yang memberikan terang dalam kehidupan kita. Dan jalan yang selalu membawa kita pada kemenangan. Saudara, anak perjanjian lama, bangsa Israel ada tiang awan dan tiang api. Anak perjanjian baru ada Roh Kudus dimeteraikan dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, apa jalan dalam kehidupan saudara? Saudara tidak punya jalan, pintu-pintu jalan saudara tertutup, ataupun sudah sedang jalan tersesat. Ingat kembali cerita tentang carrying cross itu. Ingat kembali bahwa salib Kristus akan membawa saudara kembali kepada jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mari kita semua percaya di dalam pimpinan Tuhan, jalan kita akan selamat, jalan kita akan penuh sukacita, jalan kita akan selalu dipenuhi kuasa, karena Allah beserta kita. Allah berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Allah berjanji akan menyertai kita selama-lamanya. Seperti hanya tiang awan dan tiang api, demikian hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Dia adalah penuntun kita, karena Dia tahu jalan yang terbaik. Dia penuntun kita, Dia tahu cara yang terbaik. Haleluya. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Mungkin hari-hari ada jemaatmu Tuhan yang tidak tahu Tuhan berbuat apa. Kami tidak tahu jalan. Kami tersesat Tuhan. Kami di dalam kegelapan kehidupan kami. Kami dalam malam kehidupan kami. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau dalam tiang awan, tiang api bagi setiap kehidupan kami. Roh Allah diberikan dalam kehidupan kami untuk membimbing kami siang dan malam. Engkau Allah yang tidak pernah terlelap. Engkau Allah yang selalu bekerja bagi kami. Hamba berdoa ketika ada di antara kami yang tersesat. Kami melarikan daripada komunitas Kristen. Kami melarikan diri dari Tuhan. Kami melarikan dan meninggalkan ibadah-ibadah. Tuhan, biarlah salib-Mu Tuhan, salib Kristus Tuhan, menjadi pedoman kami untuk kembali. Dan kami kembali kepada jalan yang Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk mengerti bahwa Engkaulah tour guide kami, gembala agung kami, yang akan membimbing kami setiap saat, setiap waktu, untuk setiap kami sampai pada tujuan kami masing-masing, sampai bangsa Israel melalui padang gurun sekalipun Engkau beserta mereka sampai ke tanah perjanjian. Ajar kami kembali ke salib-Mu Tuhan. Ajar kami melihat mata rohani kami kepada salib-Mu, sehingga kami kembali kepada jalan yang benar di bawah pimpinan-Mu yang selalu terbaik, dengan cara-Mu yang selalu terbaik dalam kehidupan kami. Kalau ada dalam kehidupan kami ingin dibentuk-bentuklah kami Tuhan. Kalau ada dalam kehidupan kami ingin disiplin kami Tuhan. Ajar kami mengerti ketika kami didisiplin, dibentuk, Engkau sedang menyayangi kami Tuhan. Engkau sedang mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk jalan, untuk tuntunan-Mu, bimbingan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau sudah memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.